dia seperti meja. Nah, mejanya seperti ini, kapasitasnya bisa makan lebar kayu ada selebar meja. Nah, di sini ini ada skala ukurannya, berapa yang ingin diketam ketebalannya mengikuti dengan ketebalan yang skala di sini. Ini penguncinya untuk menjalan rollnya, ini keadaan terbuka, ini keadaan terkunci seperti ini gitu lah. Ini terbuka seperti ini untuk menurunkan meja atau turun naik gitu dengan cara motornya. Nah, dia akan turun ke naik. Ke kiri dia akan turun mejanya, ke kanan akan naik gitu lah. Ini pengatur untuk meja dengan cara membuka kuncinya. Kemudian di sini ada switchnya lagi, tombol switch di sini untuk pengaman. Kalau ditekan seperti ini, dia akan membuka sinyal arus listriknya gitu lah, menyala di sini hijau. Kemudian untuk melepaskannya cukup dilepas seperti ini, dia akan lepas arusnya gitu lah. Nah, seperti ini kan ya. Kemudian switchnya cukup switch nila berputar ini. Ini switch untuk berputar, pisau berada di atas. Pisau berada di atas, berputar searah jarum jam dengan cara menggerakkan ini. Nah, ini ada dua gitu lah, ke kiri satu, ke kanan dua, mengatur kecepatannya. Kedua lebih cepat, satu lambat gitu perputaran daripada pisau. Pisaunya juga ini ada sepanjang selebar meja, ada 4 buah. Jadi ada seperti ini, tempat coknya itu untuk menempelkan pisaunya itulah, selebar meja, panjang kurang lebih ini, atas bawah kiri kanan. Nah, kemudian yang ini ada lagi untuk menggerakkan rollnya ada di atas meja, ada di atas meja gitu lah. Roll penggerak benda kerja didorong, dimasukkan, dia tanpa kita dorong dia akan jalan sendiri gitu. Fungsi daripada rollnya gitu lah. Ada dimiliki di sini rollnya dengan cara menghidupkan ini. Nah, ini juga ada 1 2 lebih cepat, 1 lebih lambat gitu lah menjalankannya. Kemudian untuk pengamannya adalah ini, dilengkapi dengan kuncinya. Untuk ini pengamannya seperti ini akan jatuh ke sana. Cara kerjanya ini terus ada perangkat lagi di sini yang dikikiknya. Benda kerja yang sudah kita masukkan ke atas meja terjepit anti kickback, dia tidak akan bisa ditarik lagi. Jadi hasilnya kalau sudah masuk seadanya sudah. Kalau terlalu tebal ya itu hasilnya. Kita masang seperti ini, ternyata terlalu banyak masukkan, ya nggak bisa ditarik kembali nih. Jadi harus dijalankan terus sampai ke sana gitu. Tidak bisa sampai ditarik kembali karena dijepit oleh anti kickbacknya gitu lah. Nah, terus ini kunci seperti ini tadi. Ini cara kerjanya cukup ditahan seperti ini, ujungnya timpilkan ke atas meja. Ini mejanya, ujung benda kerja timpilkan di atas meja, tangan kita menahan, tidak perlu mendorong. Nah, untuk menjalan seperti ini, dia nih selalu nimpil di atas meja, jangan terangkat, jangan terungkit. Kalau terangkat berarti ini posisinya akan termakan bagian atasnya, kalau terungkit berarti ujungnya termakan daripada pisau. Ini posisinya harus nimpil seperti ini. Kita dorong seperti ini, dia akan jalan, nanti terkena rollnya akan jalan sendiri gitu tanpa kita dorong pakai tenaga. Terus sampai termakan ke sana, lihat ukur dengan sinti siku-siku gitulah. Berapa yang kita inginkan, bisa pakai skala di sini gitulah. Misalkan benda kerja ini akan diketam yaitu 3 sinti. Ukur di 3 sinti. Ambil patokannya di sini, skalanya 3 sinti gitulah. Tapi tidak satu kali lah menggunakannya. Ini bandanya misalnya 5 sinti, mau dibuat 3 sinti, bukan satu kali itu langsung jadi, tidak. Kita tetap mengikuti aturan 1 kali makan itu berapa gitu. Sama dengan ketam rata tadi. Kalau tadi 1 kali pemakanan untuk kasar 1,6, berarti berapa kalinya untuk 2 sinti dibuang gitu kan. Misalnya 5 jadi 3 sinti, berarti 2 sinti yang dibuang. 2 sinti itu berarti berapa kali 1 kali pemakanan 1,6 tadi. Harus seperti itu. Kalau 5 kali berarti 5 kali 1,6 tadi berapa gitu. Itu cara pembuangan tidak bisa langsung termakan 2 sinti sekali itu loh. Ya tidak bisa seperti itu. Jadi itu ada sekali untuk pemakanan. Untuk kasarnya atau maksimalnya adalah 1,6. Kalau terlalu besar pemakamannya, maka akan benda kerjanya juga rusak. Kalau tidak mesinnya terbakar. Kalau tidak terbakar pisaunya yang pecah-pecah tuh, pisau yang tajamnya tuh himpal-himpal aja kita tuh.
karena dengan pemaksaan gitulah. Benda kerjanya terlalu besar yang dimakannya, dia tidak mampu untuk memakan setebal itu gitu. Jadi harus ada pakai aturan mengatur daripada pisau itulah. Ini namanya mesin ketam penebal, dia selalu berhubungan dengan mesin perata gitulah. Jadi pada ketam perata tadi, benda kerja seperti ini yang bersisi, cukup diketam 2 sisi terhadap benda kerjanya gitulah. Diketam dengan mesin ketam perata cukup 2 sisi, sisi lebar dengan tebal, yang 1 dengan 2. Kemudian selanjutnya baru ke penebal sini. Untuk sisi 3 dan 4 dia akan mendapatkan ukuran ketebalannya. Jadi tidak diperata itu semuanya untuk diketam ke 4 sisinya, tidak. Cukup 2 sisi baru ke penebal 2 sisinya gitu lah. Itu untuk mendapatkan ketebalan ukuran kayu. Kalau kita ketam di perata semua, kita tidak bisa menentukan berapa ketebalannya. Misalnya seperti ini. Ini adalah 3 cm, ingin dibuang 1 cm gitu lah. 1 cm kita pakai perata, masih dalam kira-kira gitu diukur lah. Nah itu nggak bisa langsung diperata, jadi masuk ke sini. Kita bisa mengukur di sini ketebalannya dengan menggunakan ketam penebal, yaitu menggunakan skala yang ada di sini gitu lah. Berapa di situ yang tingginya misalnya 3 cm, mau kita atur di situ 3 cm berapa gitu. Dengan ukuran yang masih kasar ya. Bisa tertangkap kita. Jadi mesin ketam penebal ini selalu berhubungan dengan mesin ketam perata gitu lah. Jadi seperti yang tadi lah, ini akan mati arusnya seperti ini. Kemudian kita buka, dia akan hidup seperti ini. Ini ada tanda nyalanya di sini. Setelah itu baru kita menghidupkan pisau seperti ini. Menghidupkan atas dengan rollnya sejalan. Tidak sempat yang lain-lain akan sendiri akan mati. Memberikan apa suit bantu nah. Nah 1, 2, 3, 4 mesin utama. Mesin utama itu mesin yang selalu berhubungan untuk pekerjaan utama yang untuk mengoperasikan benda kerjanya gitulah. Selain daripada itu, mesin-mesin yang lainnya adalah mesin pendukung seperti gergaji pita, ada mesin price, mesin propel, ada mesin bor, ada mesin amplas. Itu mesin pendukung yang tidak bisa dikerjakan oleh 4 mesin ini. Baru kita memakai mesin yang lainnya gitu, seperti mesin bubut, mesin bor, tidak bisa dengan mesin ini tuh. Baru kita dengan mesin seperti amplas, mesin amplas itu di luar daripada mesin yang ada kita pakai gitu. Kira-kira bisa jadi sambil ditangkap pemahaman ya. Jadi pertama kita pengenalan daripada alat peralatan mesin, alat peralatan. Yang kedua kita bisa mengoperasikan atau mendemonstrasikan. Yang ketiga kita bisa merawat atau maintenance gitulah. Itu yang perlu kita pahami. Pengenalan, mengoperasikan, pemeliharaan atau maintenance gitu. Itulah yang kita perhatikan gitu. Tujuannya ya sama semua untuk membuat benda kerja gitulah. Apalagi kira-kira ada yang mau ditanyakan? Bisa sambil lagi, masih ada waktu. Ya jadi cukup 4 mesin inilah kita lah untuk memperagakan atau untuk praktik di bidang ini.
yang lain yang dukung aja, yang tidak bisa dikerjakan dengan tempat mesin ini. Pak mau tanya Pak, Ya, yang itu untuk apa Pak? Yang gimana? ini Pak? Oh ya ini ada penggerak turnaik ya. Ini skala kecil ya, jadi kalau kita memakai ini kecil sekali gitu, 0,0 berapa gitu. Untuk menaikkan meja ini bisa naik bisa turun dengan cara mengatur nih ke kiri dengan ke kanan, dia akan turun naik, hanya kecil. Jadi kalau yang pakai ukuran yang kecil, skala kecil 0,0 baru bisa pakai ini. Tapi kalau kita pakai ini kan ukuran yang kasar terlalu lama gitu, jadi cukup kita mengatur dengan roll yang ini. Ini yang kecil sekali gitulah. Kalau yang pekerjaan halus seperti pekerjaan furniture itu pekerjaan halus gitu, maka tebalan itu benar-benar tebal atau tipisnya sama-sama benar-benar gitu satu dengan yang lainnya gitu. Nah kita baru memakai ini roll yang ini penggerak menaikkan meja atau menurunkan meja skala kecil. Ada yang lain? Bisa difungsikan nggak bisa? Apanya? Kan sebelum delta kan dia kalau masuk dia tuh bisa difungsikan tuh. Nah, jadi ginilah, semua switch yang ada gambar dan ada perintahnya setelah pertama 0, atas mungkin 0, putar ke kiri atau ke kanan Y, kemudian ke bawah baru delta gitu kan. Nah kita ingin mengoperasi itu setelah dia melalui Y dengan delta, tepat di delta baru kita mengoperasikan masukkan benda kerjanya gitu. Kalau sebelum ke delta jangan dioperasikan tuh, mesin tidak bunyi mesin juga tidak sesuai lagi, belum benar, dan perputaran belum konstan. Konstan itu maksudnya gini, roda berputar tuh belum benar-benar putarannya gitu kan. Tapi kalau sudah ke delta itu dia benar-benar putarannya benar-benar berputarnya lurus rata gitu, tidak ada gerakan gini lagi. Kalau masih belum masih dia itu ada gerakan ke kiri ke kanan, jadi hasil kita ingin memutung tidak benar-benar lurus gitu. Tapi kalau sudah ke delta dia benar-benar lurus ya gitu maksudnya. Sama kita menjalankan speedometer, kalau belum belum stabil perputarnya kan belum benar gitu. Tapi kalau udah stabil kan baru benar gitu kan, itu maksudnya lah. Ada yang perlu yang lain? Tadinya sambil ini tanya jawab tadi bisa lah gitu lah. Setiap mesin gitu. Yang punya pilihan miliki ini yang bidangnya ini mesin yang kecil sederhana gitu untuk sekolah atau kampus kita gitu. Tapi kalau kita sudah kerja di luar industri atau perusahaan kayu ya, itu dia punya yang portable, yang besar-besar mesinnya gitu, yang mungkin 3 kalinya daripada ini, seperti gergaji itu 3 kali dari itu. Tapi caranya sama, cara pengoperasiannya sama, lama kerjanya juga sama, bagian-bagian juga penggunaannya juga sama, hanya beda besarnya gitu lah. Jadi kita tidak heran kalau melihat punya orang yang di perusahaan industri-industri itu lebih besar gitu, sama itu penggunaannya dan mengoperasikannya gitu. Tapi ingat sekali tadi, semua mesin yang arahnya putarnya harus searah jarum jam ya, jarum jam itu yang benar gitu. Kalau tidak jangan coba-coba gitu mengoperasikan pekerjaan. Kalau kalian nanti kerja di luar di mana gitu harus lihat arah putaran. Bilanya ke kiri berarti terbalik, baik listriknya, baik pisau putarannya terbalik, mesinnya terbalik, atau listriknya yang terbalik, itu tidak bisa dioperasikan. Harus kita lapor dengan bagian yang menanganinya gitu. Termasuk seperti ini tadi, kalau terbalik ini berbahaya, baik orang yang berdiri teman kita atau kita sendiri yang kena, dia akan klik ke kita gitu. Pertama ke kita selalu berhadapan dengan mesin. Jadi kita selalu kalau ingin mengoperasikan selalu berhadapan itu melawan arah daripada putar mesin. Nah, tidak membelakangi gitu, tidak mengikuti. Jadi kalau arahnya ke sana kita tidak mengikuti ke sana, kita harus melawan. Itu sebuah mesin. Ada lagi yang lain kira-kira? Mungkin tanya Pak, mungkin kurang paham yang tadi itu belakang itu harus lebih tinggi daripada yang di mukanya itu Pak, atau gimana gitu Pak? Temperata ya? Ini tempatnya lah. Ini temperata tadi gini, mejanya ya berarti ya. Mejanya itu Pak. Kalau kita ingin mengetam itu kan berarti kan kayunya akan terkupas, akan terbuang gitu kan. Kayunya akan terbuang, kita mengetam, terkupas, terdurung. Nah, dia akan masuk pada meja
Ya seperti inilah. Seperti ini. Ini meja ini lebih rendah daripada meja belakang. Nah, meja belakang sama tinggi dengan pisau. Pisaunya adalah ini. Pisaunya ada 4 tadi, selibar meja. Nah, dia sama tinggi pisaunya dengan meja belakang. Meja muka adalah ini. Dia lebih rendah daripada pisau atau meja belakang. Itu harus kalah. Ya, kalau enggak kan hasilnya akan beda. Kalau meja muka sama tinggi dengan meja belakang, pisau lebih tinggi. Maka hasilnya kita coba seperti ini, maka akan terjadi ini apa? Cekung. Nah, seperti ini, kita masukkan sini jalan, maka akan termakan oleh pisau. Durung sampai ini kan, seperti ini. Nah, yang termakan adalah nih hasilnya akan Cembung gitu Pak. benda kerjanya. Jadi bukan mengetam kita akhirnya. Kalau mengetam tadi, Yang aturlah pisau lebih tinggi daripada meja muka. Mau ngetem kasar atau kecil gitu kan. Kalau kecil tadi 0,8, kalau kasar 1,6. Berarti hasilnya kan milih ya, dari satu ini milih. Yang cara mengaturnya meja belakang sama tinggi dengan pisau gitu kan. Itu untuk mengetem gitu. Nah, coba aja kalau lepas dari prosedur kita gitu lah. Meja belakang sama tinggi dengan pisau, sedangkan meja muka lebih rendah 3 mili atau 5 mili. Nah, kita atur lebih rendah daripada pisau 5 mili. Maka hasilnya akan kita perhatikan dia akan tebal sekali termakannya gitu. Karena 5 mili. Sedangkan kita 1,5 1,6. Nah, seperti itu. Ya seperti ini, cuman keselamatan kita tidak terjamin. Seperti ini bisa karena dia tambah tebal, tambah gancang, nah, memberikan pukulan atau tekanan gitu. Seperti ini. Kita ambil 5 cm langsung di sini 5 mili, dia akan lebih gancang memberikan tekanannya karena tebal yang dimakan gitu lah. Seperti ini dia bisa ke kita terpukul gitu lah. Jadi bukan termakan tapi bisa terpukul oleh pisaunya, menghambat kita gitu. Jadi kita ikuti prosedurnya, mau mengetem kecil sedikit atau mengetem kasar yang masih banyak gitu kan. Kasar tadi 1,6 Pak. Ya kan, jadi seper 16. 1/16. 1 ini dibagi 16, berarti kan kalau halus kan berarti 1 ini dibagi 32. Itu untuk yang kecil. Oh, yang kecil Pak. Ya, bagian yang halus. Kalau yang kasar 1/16. 25 kan ya, 1 ini bagi 16 berarti kan 1, berapa gitu, 1,6. Itu maksudnya. Ada yang lain? Nah, jadi gini nantilah, karena yang mewakili kalian ada beberapa orang gitu, seperti nanti ke kawan-kawan yang lainnya gitu, kirimkan videonya ya masing-masing di kelas, terus ada modulnya bagikan aja, nanti mau di fotokopi mau di foto aja kan terserah, nanti lah, yang main banyak lah, cukup 1 lah nanti lah, kita memperbanyak masing-masing gitu. Modulnya ada 4 mesin ini yang saya utamakan gitu. Itu langkah-langkah daripada mesin dan kegunaan daripada mesin, untuk apa aja gitu mesin, petam untuk apa, penopel untuk apa, berarti pemotong untuk apa, pembelah apa gitu kan ada. Untuk memotong miring, untuk memotong tegak, ada caranya, ada langkah kerjanya. Apa lagi kira-kira yang lain? Kalau 1 sebenarnya Ini Pak, 2, ini ketiga. 3, Kelas A 2 aja. 2 ada apa lagi? Apa yang perlu lagi nih? Mungkin kita yang perlu ini 4 mesin tadi cukup untuk dioperasikan untuk menangani membuat benda kerja selain daripada pekerjaan yang dibentuk profil gitu. Tidak lagi lah. Maaf Pak, kalau mungkin untuk alat ini mungkin karena bisa membelah Pak lah, kalau yang itu bisa membelah dan memotong. Bisa itu. Bisa juga Pak. Jadi gaji pemotong, pembelah ya. Itu pekerjaan Potong, utamanya. Pemotong belah ini gitu ya. bisa untuk membelah. Belah. Apa motornya kita rubah posisinya. Jadi tadi posisinya seperti ini, arahnya melintang, kita arah memanjang, kita putar. Bisa diputar-putar tuh lah. Yang dari Ya, diputar dengan kuncinya kita buka, kita putar arahnya, jadi ke arah memanjang. Kemudian kalau untuk memotong miring lagi, dimiringkan bisa dimiringkan dengan derajatnya tadi, dengan membuka kuncinya gitu. tapi utamanya memotong Pak lah. Utamanya memotong, kalau itu utamanya membelah ya. Yang motong guys saya. Pekerjaan di luar pada itu ada pekerjaan istimewa tadi, termasuk
memotong miring, nah kalau seperti ini tadi membelah pekerjaan di luar daripada utamanya. Sama seperti membelah, pekerjaan istimewanya adalah bisa memotong, Spon. bisa memotong miring juga kan, bisa membuat spooning. Hanya bedanya yang ini di atas mesinnya, yang itu di bawah gitu lah. Fungsinya sama. Ya sebenarnya kalau kita praktik itu lebih mantapnya gitu, praktik banget, jadi tahu pelaksanaannya, langkah-langkahnya, tadinya gitu. Kalau kita praktik gitu lah, karena tahu kesulitan kita gitu. Ya, yang dimaksud yang 1/6 1/6 1,6 dari gimana maksudnya ngatur gitu kan.